Miris, hanya dikarenakan korek api seorang cucu tega bacok kakeknya sendiri hingga tewas. Tidak hanya itu, pria yang diketahui berumur 35 tahun ini juga tega aniaya kedua saudaranya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Marni, selaku kepala desa Dongko menerangkan bahwa kejadian bermula saat sang tersangka disuruh beli korek api oleh saudaranya. Sesampainya di rumah, korban mengembalikan korek api pada tersangka karena tidak bisa digunakan. Seketika itu tersangka langsung naik pitam dan mengambil sebilah sabit. Tanpa pikir panjang, tersangka mengajar kedua korban, namun beruntung keduanya masih bisa kabur dari amukan tersangka. Sementara tersangka yang masih diselimuti amarah masuk ke dalam rumah dan langsung mengayunkan sabitnya ke leher kakeknya sendiri yang kala itu tengah tidur. Sekitar jam 11 siang, di satu rumah itu ada 3 orang, antara 2 korban dan 1 tersangka. Korban yang bernama Mbah Mariono, itu Pak D-nya dari tersangka. Mbah Mariono mengutus atau menyuruh pada tersangka untuk membelikan korek api. Setelah kembali, korek api tersebut tidak ada isinya dan tidak bisa dinyalakan. Akhirnya Mbah Mariono bilang begini, wong korek ndak enak isinya kok dituku. Akhirnya dilempar ke depan tersangka dan tersangka akhirnya marah dan mengambil 2 bilah sabit. Kemudian langsung mengancam kepada 2 tersangka antara Mbah Mariono dan Bu Jumiatun. Kemudian korban lari dan dikejar sama tersangka, dan korban yang satunya Bu Juminem dibacok di belakang, di belakang. Kemudian Mbah Mariono lari, tersangka tidak bisa mengejar, akhirnya diserawat sabit. Kemudian setelah 2 korban lari tidak ditemukan, dicari, kemudian tersangka buka-buka rumah kosong dan di rumah kosong itu ada 1 korban meninggal, yaitu Mbah Wardi. Beliau posisinya korban yang meninggal tidur dan tersangka masuk kamar, dan akhirnya setelah di kamar menemukan Mbah Wardi itu, tersangka langsung bacok dari belakang. Untuk identifikasi lebih lanjut, kini tersangka digelandang ke Mapolres Trenggalek bersama barang buktinya, yakni sebilah sabit dan korek api. Sementara korban luka berat dilarikan ke Puskesmas Dongko dan korban meninggal dunia langsung dikebumikan. Demikian tim liputan Ragam Warta memberitakan.